Oke sahabat desa, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga bagikan kepada sahabat desa yang lain. Oke, check it out. Apa peran pendamping desa di dalam melakukan pendataan SDGs desa? Ya, pendamping desa berperan yang pertama menjelaskan proses pemutakhiran data SDGs desa. Yang kedua, melakukan monitoring terhadap seluruh proses pemutakhiran data SDGs desa. Yang ketiga, memecahkan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tugas pendamping desa yang keempat, menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data SDGs desa kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bagaimana proses pendataan SDGs desa? Ya, proses pendataan SDGs desa melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kepala desa menerbitkan SK Surat Keputusan Pokja Pendataan Desa sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, untuk mendapatkan username dan password aplikasi Android Input SDGs desa, maka kepala desa menyerahkan daftar Pokja Pendataan Desa dalam bentuk Microsoft Excel yang dapat kita download di bawah ini. Ya, Pokja Pendataan Desa disampaikan kepada pendamping lokal desa yang secara berjenjang, menyampaikan kepada pendamping desa di kecamatan, kemudian koordinator tenaga ahli kabupaten atau kota, koordinator tenaga ahli provinsi yang kemudian mengirimkan ke email pusdatin@kemendesa.go.id. Yang ketiga, sekretaris desa menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus RT serta lokasi RT untuk penugasan pendata dari warga desa. Yang keempat, sekretaris desa menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa, by name, by address atau BNBA untuk data-data sebagai berikut. Yang pertama, data dari puskesmas. Puskesmas pembantu atau Polindes, Poskesdes, Posyandu dalam waktu setahun terakhir tentang warga desa yang sakit menurut jenis penyakit. Kemudian warga desa yang menggunakan metode modern ataukah keluarga berencana. Kemudian yang ketiga, stunting pada bayi, balita dan anak-anak di bawah 15 tahun. Data yang kedua, data dari PAUD, SD, SMP, dan sederajat, SMA, dan sederajat yang terdapat di desa setempat atau sekitarnya. Yaitu tentang akreditasi sekolah, jumlah murid, dan jumlah gurunya. Data yang ketiga, data warga yang turut serta dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di desa setempat dalam waktu setahun terakhir. Ya, datanya data warga yang turut serta dalam pelatihan tenaga kerja dalam waktu 1 tahun terakhir. Kemudian data yang kedua, data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam waktu 1 tahun terakhir. Itu masalah warga yang penyertaan pendidikan ya. Kemudian seluruh Pokja relawan pendataan desa melakukan pelatihan secara daring atau online pada laman Akademi Desa 4.0 ya, pelatihan mandiri dapat dilakukan secara luring atau offline bersama pendamping desa Bapak-bapak Ibu semuanya. Yang keenam, proses yang keenam adalah seluruh Pokja relawan pendataan desa mendownload aplikasi pendataan SDGs desa pada Google Play Store dengan nama pendataan SDGs desa. Jika saat ini menggunakan HP atau
telepon genggam, bisa langsung klik dan menggunakan pada link di bawah ini ya. Yang ketujuh, proses yang ketujuh, pendata memasukkan username dan password ke dalam aplikasi pendataan SDGs Desa. Kemudian izinkan aplikasi untuk melanjutkan fungsi memotret dan mendata lokasi, karena hal ini akan digunakan dalam pendataan selanjutnya. Nanti kalau ada di dalam aplikasi itu ya diizinkan untuk mengakses itu sudah umum. Yang kedelapan, proses yang kedelapan, seluruh pendata mengisikan data BNBA pada nomor 3 di atas ke dalam aplikasi kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga ya, karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan. Kemudian proses 9, pendata dari unsur perangkat desa mengisi aplikasi kuesioner desa. Kemudian ketua RT mengisi kuesioner RT. Pendata di tiap RT mewawancarai keluarga untuk mengisi aplikasi kuesioner, aplikasi keluarga dan warga. Dalam kondisi tidak ada sinyal, bagaimana kalau tidak ada sinyal? Nah, aplikasi pendataan SDGs Desa tetap bisa dijalankan, dan begitu ada sinyal nanti internet maka otomatis terhubung ke server sistem informasi desa. Jadi jika digunakan secara offline, maka untuk upload data perlu dijalankan di lokasi yang terdapat sinyal. Jadi kita isi di tempat yang tidak ada sinyal, kemudian kita upload di saat ataukah di tempat yang ada sinyal. Ya, bisa masih ada solusi. Proses yang ke-13 ya, desa dapat memulai dengan mengisi kuesioner yang nanti dicetak di dalam aplikasi, dicetak atau difotokopi, namun kemudian tetap harus memasukkan ke dalam aplikasi Android pendataan SDGs Desa. Ini untuk mempermudah, barangkali tidak semuanya pakai Android, nanti difotokopi, diisi, lalu diinput ke dalam aplikasi SDGs Desa. Kemudian proses yang ke-14 ya, minimal seminggu sekali seluruh pekerja pendataan ya dapat mengoreksi kesalahan pengisian data, kemudian memverifikasi, memvalidasi. Proses yang ke-15 memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan. Proses yang ke-16 melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata sampai seluruh keluarga dan warga terdata. Jadi tidak ada yang tertinggal, seluruh rukun tetangga atau RT terdata dan terisi, tidak dilompat-lompat seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Yang ke-17, kepala desa melakukan pertemuan di desa untuk menetapkan data hasil SDGs desa melalui surat keputusan kepala desa tentang penetapan data SDGs desa.